Hari ini adalah hari yang baru. Hari yang berbeda dengan yang telah lalu. Berbeda karena jalan yang aku lalui tidak pernah sama. Berbeda karena wajah yang aku temui tidak pernah sama. Berbeda karena saat makan siangku yang tertunda tidak pernah sama. Tapi satu hal yang membuat aku tetap setia. Tuhanku adalah Tuhan yang sama, yang tetap menyertaiku di tiap langkahku dan di tiap jalan yang aku lalui. Aku memang tidak pernah tahu kapan masa sukar ini akan berlalu. Aku hanya mencoba bertahan dan terus berjuang, bermodalkan asa dan penyertaan Tuhan yang mengiringi irama hidupku. Tidak terasa, pandemi ini sudah berlangsung hampir 6 bulan, dan tentunya pandemi ini memberikan dampak bagi banyak orang. Baik itu yang orang-orang yang bertahan, berjuang, yang kolaps atau mungkin bahkan bersukacita atas situasi ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kabar saya baik, walaupun saya rasakan berat. Beratnya di mana ya? Itu orderan sepi seperti itu. Puji Tuhan, Pak, keadaan saya sekarang itu dalam keadaan yang baik. Terlebih saya masih dalam kondisi yang sehat. Dalam situasi sukar saat ini, tentu sebagai manusia ada rasa cemas. Kalau boleh tahu, apa yang Anda cemaskan saat ini? Sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, yang saat ini saya cemaskan adalah sebuah resiko besar untuk penularan dari virus COVID-19 ini. Ya, yang saya cemaskan memang banyak sebenarnya ya. Memang yang pertama itu orderan pasti sepi. Kemudian takut tertular, pendapatan menurun, nggak pasti. Banyak sekali sih sebenarnya. Bagaimana besok itu saya juga nggak tahu. Apa yang terjadi besok, apa yang saya dapatkan besok juga saya nggak tahu. Hari ini dapat mungkin sekian, besok apakah dapat? Itu saya juga cemas seperti itu. Kira-kira bagaimana upaya Anda menjaga semangat dalam memberikan persembahan yang terbaik? Bersyukur, Pak. Karena apa? Karena selama ini saya merasakan kasih setia Tuhan. Walaupun saat pandemi seperti ini, walaupun orderan sepi, tetapi Tuhan tetap memberikan kesehatan, kecukupan. Walaupun saya tidak merasa kekurangan terlalu lah gitu, nggak terlalu berkurang. Nah, itulah dimana Tuhan menyatakan pada saya bahwa kasih-Nya begitu besar kepada saya. Untuk itulah saya tetap bersyukur. Itu yang saya lakukan. Salah satu upayanya adalah bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini saya masih dalam kondisi sehat. Walaupun dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami sebagai tenaga kesehatan itu beresiko tinggi, kami tetap semangat. Terlebih dengan rasa syukur itu merupakan wujud nyata daripada iman kita. Dengan rasa syukur itu juga merupakan salah satu cara untuk membangun pribadi saya secara pribadi dengan Tuhan dalam menghadapi kondisi yang seperti ini.
Dan saya merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan selalu menyertai dan menolong dalam setiap apa yang kita lakukan, dan selalu mencukupkan dalam kehidupan kita ketika kita bisa bersyukur. Tidak pernah aku lewatkan satu hari pun tanpa mengingat kasih Tuhan. Aku tahu berkat dari Tuhan akan selalu ada bagiku, serta sudah ditetapkannya dari semula. Maka sudah selayaknya aku berikan yang terbaik bagi Tuhanku. Ini adalah tentang aku dan Tuhan. Ini adalah wujud kesaksianku bahwa kasih pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupku dan masih berlangsung dengan indah sampai dengan saat ini. Aku memang tidak akan pernah tahu warna hari esok. Hartaku yang sejati adalah imanku. Iman yang tertuju pada Tuhan. Iman yang percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan. Selamat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah ikut melayani
orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Agustus menjadi tanda bagi saya untuk memulai tugas baru di Jemaat Mojokerto. Dan tidak terasa pada bulan Oktober ini menjadi penanda di mana tugas saya telah berakhir di Jemaat Mojokerto. Dan tentu di dalam perjalanan pelayanan di Mojokerto ini masih sangat banyak hal yang jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, di dalam perjalanan pelayanan ini, saya bersyukur dapat berjumpa dengan Ibu Bapak sekalian, jemaat di Mojokerto, dan saya juga berterima kasih kepada semua yang terlibat di dalam membimbing saya selama proses vikariat hingga kependetaan saat ini. Kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis yang dengan senantiasa membimbing mendampingi saya, juga Ibu Pendeta Edi Presyaningsih yang juga menjadi mentor dalam proses di Mojokerto. Dan Ibu Bapak Saudara sekalian, kiranya di dalam tugas pelayanan yang baru saya ke depan menjadi kesempatan yang berharga, dan tentunya perjumpaan ini tidak berakhir di sini. Kita masih bisa berjumpa di lain kesempatan, masih banyak media yang bisa kita gunakan dalam menjalin silaturahmi. Akhir kata, terima kasih, salam Petunggilan, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati kita semua. Ibu Bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mulai ibadah persiapan unduh-unduh pada saat ini. Kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan mengaku yang demikian. Ibadah persiapan unduh-unduh 2020 di GKJW Jemaat Mojokerto ya Tuhan, kami mulai dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus. Amin.
pujan wah kasempurnan. Haleluya sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya sagung bekti mreng Ratu Swargi. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan berdoa. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, umat-Mu bersama-sama berkumpul dalam ibadah persiapan perjamuan kudus. Tuhan kiranya membersamai kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan. Tuhan berkati kami, Tuhan buka hati pikiran kami ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Matius 6. Matius 6 ayat 19 sampai 21, yang demikian sabda Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kula sampun siuga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marak ngabiyantara mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula isamangkyo. Kawula jumawe sing menah samekta ing kati. Sabda paduka tatane wakingsir sakemula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabda paduka wonten gesang kula, mana kula sampun siuga nampi sabda mulya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenung, belajar tentang firman Tuhan. Saya memberi judul
yaitu memberi yang terbaik. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita mendengar istilah memberi yang terbaik, pasti ada istilah yang sangat melekat dalam diri kita. Memberi, pasti kita memberi sesuatu yang terbaik. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika saya SMA, tentu ketika kita semua bersekolah dari jenjang SD maupun sampai jenjang SMA atau SMK, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya dunia flora ya. Dunia flora atau dunia tumbuh-tumbuhan ataupun pepohonan, yang diantaranya pasti ada yang namanya dinamakan dengan pohon beringin. Ya, kalau ibu bapak saudara saksikan, di sekeliling saya ada pohon beringin yang tentu kalau dibilang secara manfaat banyak sekali. Kalau saya daftar itu ada 4 kegunaan pohon beringin. Yang pertama pasti pohon beringin efektif menciptakan udara yang segar. Ya, artinya ketika siang hari pun udara panas, oksigen dihasilkan dari pohon beringin itu. Kemudian dari pohon beringin yang secara pertumbuhan akan terus membesar dan semakin rindang ya. Kalau secara bentuk pasti ketika pohon itu membesar, bertumbuh secara pesat, akan membawa dampak yang ya ada kesan rindang, hijau. Kemudian ibu bapak yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ada batang pohon beringin, itu yang secara tampak besar, itu efektif sebagai tempat untuk berteduh. Oke, kalau ibu bapak saudara saksikan, di sekitar saya juga suasananya teduh, sejuk, bahkan sangat nyaman untuk menikmati suasana alam sekitarnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang pohon beringin juga, secara fungsi akar pohon beringin bisa menyerap air lebih banyak karena jumlah yang sangat banyak, pertumbuhan yang begitu mengakar mendalam, sehingga secara fungsi akar pohon beringin dapat menyerap air lebih banyak. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, itu cuplikan dari beberapa fungsi yang diberikan dari keberadaan yang diberikan oleh pohon beringin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini, perikop yang kita terima dari Matius 6 ayat 19 sampai 21, berbicara tentang bagaimana pengajaran Yesus yang diberikan atas perjumpaan dengan orang-orang Farisi dan orang Yahudi. Dan tentunya ketika Yesus mengatakan hal tersebut, karena Yesus melihat reaksi respon dari orang Farisi dan orang Yahudi yang menitik beratkan pada kekayaan materi yang di dalamnya ada tanda perkenanan Allah. Jadi pemahaman orang Farisi dan orang Yahudi, di dalam kekayaan atau materi itu ada perkenanan Allah. Tetapi Yesus memiliki cara pandang lain ketika mengatakan di ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tentu ketika Yesus mengatakan hal demikian di ayat 19, yang disampaikan tidak lain adalah konsekuensi yang ada di dalam dunia. Bahwa di dalam dunia itu banyak ngengat, ada juga karat yang mengikis harta benda yang secara materi akan musnah, akan hilang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di ayat berikutnya secara gamblang Yesus juga mengatakan yang demikian di ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengatakan hal demikian, tentu ada hal-hal yang hendak Yesus sampaikan tentang bagaimana fokus utama itu berfokus pada hal yang surgawi. Betul, kita hidup dalam dunia, tetapi
kepentingan kebutuhan dunia itu jangan sampai membelenggu kita sehingga lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita sedikit berimajinasi, Bapak Ibu Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat 20, Bapak Saudara sekalian, tentu bagaimana pengertian pemahaman Yesus yang diberikan kepada orang-orang Yahudi ataupun orang Farisi menjadi fokus kita bersama tentang bagaimana hal-hal surgawi juga kita pikirkan, juga kita fokuskan, kita persiapkan. Betul bahwa kita hidup dalam dunia itu kita membutuhkan banyak hal, kebutuhan sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Tetapi ketika kita berpikir hal yang demikian, yang sifatnya dunia, harapan Yesus adalah bagaimana hal itu tidak membelenggu, tidak sampai mengaburkan fokus kita kepada hal-hal yang sifatnya surgawi. Bapak Ibu Tuhan, tentu di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Juga ketika Yesus mengatakan di ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Tuhan, di ayat 21 ini menjadi penanda ketika kita menyerahkan hidup kita ya pada yang sifatnya materi, fisik, di situ pula Tuhan sudah menebak, di situ pula hatimu berada. Tetapi sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan adalah bagaimana memberikan fokus kita. Itu ketika kita menghayati kembali di ayat 21 ketika Yesus mengatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam hal yang demikian Bapak Saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan tentang harta, perihal harta, tentu tidak semata-mata perkara materi. Tetapi kemudian adalah sesuatu yang kita anggap sebagai yang berharga. Hal itulah yang Tuhan katakan. Ketika kita menganggap hal-hal yang sifatnya kita muliakan kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik pada Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga, disitulah letak harta kita. Ketika hal yang berharga itu kita fokuskan secara penuh, dan demikian pula ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada hal-hal yang terbaik yang kita berikan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Tuhan, seperti halnya pohon beringin yang saya sampaikan di awal tadi, tentu dalam segala keberadaannya memberikan banyak manfaat, memberikan begitu fungsi yang luar biasa dari keberadaannya. Kita sebagai pengikut Kristus tentu juga ada banyak hal yang bisa kita berikan bagi Tuhan. Dan secara khusus kita warga jemaat GKJW Jemaat Mojokerto, sebentar lagi hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan unduh-unduh di tahun 2020. Marilah Bapak Saudara sekalian, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita fokuskan dari yang berharga itu, hal yang berharga itu kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun di tengah suasana situasi yang bisa dikatakan belum stabil oleh karena dampak pandemi, tetapi hal itu tidak mengurungkan niat kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyambut undangan unduh-unduh Tuhan ini dengan antusias, dengan semangat persekutuan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Kaulo bombong Gusti, darbe Allah kadipaduka, sestu kawulo bombong, krono lelabetan patuko, kawulo tan keduki, uwal saking paduka. Sepaduka
pasti darbe Allah kadipaduka sestu kawula bombong krono lelabetan paduka kawula tan kedugi uwal saking paduka sepaduka milu jengkel mengku pengajeng ajeng mangkyo kula teken ingkang kawula gadahi nadyan tan timbang klayan berkah ingkang paduka paringken nanging kula sumedya ngaturken kalayan nagawa jer punika sedaya damerena paduka. Bapak serta saudara yang setuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami ketika kami boleh mempersiapkan ibadah kami menjelang unduh-unduh yang akan kami laksanakan pada hari Minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, mempersiapkan kami semua di dalam hal memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami serahkan segala hal yang kami terima, secara khusus firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik, untuk berpikir, berfokus pada hal-hal yang sifatnya surgawi. Ketika kami hidup dalam dunia, hal itu juga yang menjadi pengingat untuk senantiasa bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, di KJW Jemaat Mojokerto. Tuhan kiranya memberkati gereja kami, di dalam setiap hal tumbuh kembangnya, Tuhan juga berkati semuanya. Kami serahkan juga ya Tuhan, para warga-Mu, umat-Mu, di dalam menyongsong unduh-unduh, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua, di tengah pergumulan yang dihadapi, kiranya mereka mampu menemukan jalan keluar yang semuanya bersumber daripada Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan juga untuk segenap panitia unduh-unduh di dalam mempersiapkan ibadah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menuntun dalam setiap hal yang dipersiapkannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala hal yang Tuhan berikan bagi kami menjadi kesempatan untuk berpelayanan bagi kami semua, terlebih memberikan yang terbaik hanya kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan juga memberkati dalam setiap hal kehidupan kami berikutnya. Ya Bapa, demikian menjadi doa ucap syukur kami, permohonan kami serahkan dalam Tuhan pengasihan-Mu dengan mohonkan berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia, anugerah damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sudahkah yang terbaik ku beri?
kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku?